Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Para pemirsa, rekan-rekan kami yang melihat TV Safir Law, hari ini sore ini bertemu lagi dengan saya Bapak Firmansyah selaku Ketua PBH Pradi Singaraja dalam edukasi hukum sore ini yang langsung berhadapan dengan saudara-saudara sekalian yang berada di sebelah saya, yaitu yang pernah kita bantu dari PBH. Jadi dalam hal ini kami akan menjelaskan bahwa PBH Pradi Singaraja sudah membantu banyak kasus yang ada, khususnya kasus Prabono. Dalam hal ini kita sudah menangani salah satu contoh adalah kasus yang menimpa dari anak Bapak Zailani yang ada di depan saya, yang mana pada saat itu tersangkut kasus pidana narkoba, dan kita selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengadilan secara Prabono. Jadi Prabono itu bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan aturan pasal 56 KUHP, menjelaskan bahwa orang yang diancam hukuman atau terdakwa yang diancam oleh hukuman 5 tahun lebih, maka dia wajib untuk didampingi pengacara. Dan dalam hal ini kami selaku kuasa hukum dari PBH Pradi Singaraja mendampingi beliau, dan kita berhasil mengungkap fakta-fakta hukum di dalam persidangan, menjelaskan, memberikan argumentasi, memberikan pandangan-pandangan hukum kepada majelis, sehingga klien kami bisa terlepas dari pasal 112, memiliki, menyimpan, dan menggunakan. Hingga klien kami yang didakwa dengan pasal 127 yang sudah ditahan dan hukuman 1 tahun 2 bulan. Ini saksi nyata orang tua daripada terdakwa atas nama Pak Zailani. Silakan Bapak Zailani memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku orang tua dari anak kami yang tersangkut hukum, kebetulan baru-baru ini, alhamdulillah kami selaku masyarakat biasa yang sama sekali buta masalah hukum, sempat juga kami merasa resah karena masalah hukum kami buta sama sekali, sehingga alhamdulillah dengan adanya PBH Singaraja dalam hal ini melalui Pak Firmansyah sebagai pengacaranya, alhamdulillah kami bisa kena hukum itu ringan sekali. Jadi kami sekali lagi ucapkan banyak terima kasih dengan PBH Singaraja yang telah membantu kami, yang sama sekali kami dalam proses peradilan dan perjalanan hukum itu kami sama sekali tidak dikenai biaya sama sekali. Nah, itu kami ucapkan banyak terima kasih dengan PBH Singaraja. Dalam hal ini yang mendampingi kami adalah Pak Firman. Untuk itu kami juga memberi pesan kepada masyarakat luas, apabila ada masyarakat yang terjerat hukum sama sekali seperti saya ini yang mudah sekali masalah hukum, dan mungkin karena baru kena hukum jadi takut kena biaya begini biaya ini, supaya jangan adanya manipulasi atau pungli. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya di Singaraja, Kabupaten Buleleng dan Bali. Untuk itu Jangan takut ke puspot. Ya, carilah Pak Firmansyah ini selaku PBH di Singaraja. Jadi bisa konsultasi, bisa berhadapan langsung mengenai apa masalah Pak yang mungkin tersangkut masalah hukum. Nah, itu harapan kami. Jadi kembali kami selaku orang tua, dan kami selaku orang tua yang sudah fakta anak kami terjerat hukum, dan alhamdulillah sampai saat ini jadi sangat ringan sekali kena hukumnya gitu. Jadi kalau tanpa bantuan PBH Singaraja melalui juga pengacara Pak Firman, mungkin apa yang terjadi dengan anak kami. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Kita berbincang-bincang, Pak. Oh ya. Pada saat anak Bapak itu tersangkut hukum,
Itu ada berapa orang yang pada saat itu tersangkut hukum yang PBH tangani karena ditunjuk Prabono oleh pengadilan Bapak ketahui. Pada saat itu ada berapa orang? Jadi yang ditunjuk, yang anak kami tersangkut hukum itu sebenarnya ada 2 orang. Kebetulan satu permasalahan sama, jadi kedua-duanya itu bisa diperbantukan. Artinya dibela oleh PBH Singaraja dan kedua-duanya juga kena hukum yang sama. Ada satu lagi yang kira satu desa dengan anak Bapak atas nama siapa? Alan ya? Alan ada. Nah, itu kami sebenarnya sudah sempat memberitahu untuk minta bantuan kepada PBH Singaraja melalui Pak Firman ini, mungkin karena ketidakpercayaan terhadap lembaga itu, atau mungkin ada sudah ada yang ngurus dan sebagainya. Jadi karena ketidakpercayaan itu ternyata terbukti bahwa yang tidak dibantu oleh PBH Singaraja itu dia lebih berat. Dia kena hukum berapa itu Pak? Jadi, yang Bapak dengar? Yang saya dengar dia dituntut 5 tahun 6 bulan. Terus kemudian dia divonis 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan ya. Sedangkan anak kami alhamdulillah dengan bantuan PBH Singaraja itu hanya dituntut 16 bulan, divonis 1 tahun 3 bulan. Berarti syukur kepada Tuhan, anak Bapak kira-kira sebentar lagi sudah bisa keluar. Ya alhamdulillah sekali dengan bantuan, terutama dengan bantuan dari PBH itu dan juga Pak Firman saya sendiri. Jadi anak kami itu terbantulah dalam proses hukum itu. Sehingga insya Allah bulan Maret ini sudah keluar. Kemungkinan kalau tidak tanggal 20, 25 mungkin akhir bulan ini insya Allah sudah keluar. Berarti dalam hal ini pelajarannya sangat berharga ya Pak ya? Iya. Bagi masyarakat yang tadinya Bapak bingung, tidak mengerti hukum, tersangkut hukum ini ya kan? Kemudian kita datang membantu Bapak memberi penjelasan, dan memang kita tidak ada uang sama sekali dalam hal ini ya Pak ya? Karena yang kita lihat keadaan Bapak juga kan? Alhamdulillah, jadi sangat kami rasakan itu. Jadi kami sama sekali, dan juga kami tidak ditekan biaya sama sekali dari pihak PBH ini. Jadi kami diperbantukan sekali. Padahal kami juga merasa khawatir karena kami minta bantuan, anggaplah tidak mengeluarkan sesuatu apapun gitu. Jadi sempat khawatir juga apa ya bisa dibantu gitu. Alhamdulillah dengan bantuan Pak Firman dengan PBH Singaraja ini, dengan buktinya ini dah. Jadi anak kami divonis hanya 1 tahun 3 bulan. Jadi bulan inilah keluar gitu. Itu makanya kami juga mengimbau pada masyarakat luas ini gitu. Mudah-mudahan apabila ada yang tersangkut hukum, mudah-mudahan jangan tersangkut hukum. Kalau seandainya ada hukum, coba hubungi PBH Singaraja, dalam hal ini Pak Firmansyah itu. Karena kami sudah rasakan itu Pak. Sudah merasakan. Baik pemirsa sekalian, penonton YouTube yang saya hormati, saudara-saudara saya yang berada di Singaraja, berada di Bali maupun di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, bahwa keberadaan PBH, jadi pos bantuan hukum yang dibentuk oleh Pradi, adalah untuk rakyat yang kurang mampu. Jadi dalam hal ini, inilah yang dikatakan bahwa seluruh masyarakat itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Jadi kedudukannya sama di hadapan hukum. Hukum itu tidak ada yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semuanya sama. Nah, kenapa saya katakan sama? Ya kan? Karena itu tadi, bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah sudah menyiapkan. Bagaimana pemerintah menyiapkan? Pemerintah menyiapkan bantuan melalui pos bakum, melalui lembaga bantuan hukum yang ada, yang sudah terdaftar di Kumham. Jadi keberadaan ini benar-benar untuk membantu masyarakat yang terjerat kasus, yang kena kasus. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa apabila masyarakat tersangkut hukum dan akan didakwa melebihi daripada 5 tahun ke atas, maka berdasarkan KUHP pasal 56 itu sifatnya wajib untuk didampingi oleh pengacara, oleh lembaga bantuan hukum, oleh pos bantuan hukum. Baik diminta maupun tidak diminta oleh terdakwa, maka negara menyiapkan. Dan itu apakah dipungut biaya? Tidak. Bagaimana dasarnya ya? Dari surat keterangan tadi. Surat keterangan apa? SKTM, surat keterangan tidak mampu.
kemudian didukung lagi oleh bukti-bukti yang lain, jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas, dan lain-lain yang menerangkan bahwa memang mereka adalah tidak mampu. Siapa yang membiayai? Yang membiayai PBH, yang membiayai Posbakum adalah pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM. Inilah yang akan mendanai. Dalam bantuan hukum, PBH atau Posbakum itu ada dua dalam bantuan hukum kepada masyarakat. Itu baik pro bono maupun prodeo. Karena hukum itu ada dua, baik pidana maupun perdata. Kalau pidana, itu ya ancaman hukuman di atas 5 tahun sesuai dengan pasal 56. Kalau prodeo, itu masyarakat yang tidak mampu tetapi dia memiliki masalah untuk penyelesaian di pengadilan dalam rangka mencari kepastian hukum. Karena ketidakmampuannya, ketidakmilikannya, atau kepapaannya, atau kemiskinan yang dia miliki, sehingga dia bingung untuk memperjuangkan haknya. Bagaimana dia memperjuangkan haknya? Bagaimana dia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari apa yang dia miliki? Maka dia bisa minta mohon bantuan kepada PBH. Kalau di Singaraja ya PBH Pradi Singaraja. Bisa dia minta bantuan. Dasarnya minta bantuan ya itu tadi. Permasalahan yang ada, konsultasikan, cari solusi jalan keluarnya seperti apa. Kemudian dia membawa surat keterangan tidak mampu. Dia membawa pendukung-pendukung, bukti-bukti pendukung, Jamkesmas, surat keterangan dari desa. Maka kita akan membuatkan dia gugatan di pengadilan kalau itu perdata secara prodeo. Apakah itu menggunakan biaya? Semuanya tidak menggunakan biaya. Jadi bagi masyarakat yang tidak paham dan tidak mengerti, yang tersangkut hukum maupun yang ingin konsultasi permasalahan hukum, datang ke Pradi. Posbakum, kita punya kantor Posbakum. Kantor Posbakum kita itu ada di Pengadilan Negeri Singaraja. Kita berada satu area dengan pengadilan negeri, kita di sebelah kanan. Kalau saudara-saudara sekalian datang ke pengadilan negeri, ke sebelah kanan itu ada kantor Posbakum. Karena kita sudah bekerja sama, jadi Pradi Singaraja atas nama Ketua Gede Harje sudah bekerja sama dengan pengadilan negeri Singaraja. Dan mereka memberikan bantuan hukum, baik itu konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saya selaku Ketua PBH Pradi Singaraja siap mengemban amanah ini untuk membantu masyarakat memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapinya. Baik, sedemikian sore ini dalam bincang-bincang santai kita dengan saudara saya Bapak Jailani yang bersyukur atas bantuan PBH semua sudah bisa kita selesaikan dengan baik dan sudah selesai dengan harapan. Dan kami semua juga bersyukur kepada Tuhan karena kami merasa semua ini adalah karena Dia, bukan karena saya sebagai ketua atau bukan karena PBH, tapi dibalik ini semua karena Tuhan berkehendak bahwa kita dipertemukan, kita bisa memberikan bantuan, kita bisa menyelesaikan. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk saudara saya, sahabat saya, masyarakat Buleleng yang ingin berkonsultasi, ingin menyelesaikan, ingin mencari solusi, silakan ke kantor Posbakum yang ada di pengadilan maupun konsultasi ke saya boleh dengan nomor HP 081 353 120 777 atau ke kantor Safir Law Office di Samosir 11 5B. Terima kasih, selamat sore, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Santi Santi.